Nah, teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Honda PCX 160 CBS tahun 2024. Oke, seperti biasa, kita start dari desainnya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, di depan saya ini adalah bagian front fascia dari Honda PCX 160 CBS 2024 ini. Ya, jadi belum ada facelift dari awal keluar ya, si PCX 160 ini. Masih seperti ini di tahun 2024. Jadi bagian lampu depannya ini seperti ini teman-teman ya. Ini ada 3 cluster di sini ya. Lampu utamanya ya, low beam. Ini yang kanan, ini yang kiri. Lalu tengah ini adalah high beamnya teman-teman. Terus di sini ada DRL ya. Ini daytime running light di sini. Ini lampu sen ya teman-teman ya. Semua ada LED, kanan kiri LED semua. Jadi ini kalau malam cakep banget teman-teman. Lalu bagian windshield atau visornya ini teman-teman ya, ini dia ngikutin body ya. Cukup detail, cukup bagus ya. Dibanding kompetitor ya, menurut saya nih cukup niat bikinnya ya. Untuk windshield aja gitu. Jadi dia sampai diikutin ke bodinya gitu, kontur bodinya, tuh teman-teman. Dan shape di sini nih seolah-olah kayak air scoop ya teman-teman ya. Jadi efek-efeknya Honda tuh kalau bikin body tuh keren ya. Dimensional, ada efek-efek yang seolah-olah kayak gimana gitu. Jadi bikin efek special efek gitu. Paling kan bukan air scoop gitu, tapi ini seakan-akan kayak air scoop dari depan. Nah, desain spakbor seperti ini simpel banget teman-teman ya. Nggak neko-neko ya. Terus di bagian samping teman-teman, ini bodinya konturnya bener-bener muscular banget ya. Dan apa ya, ada campuran sporty gitu. Jadi garisnya tuh, tarikan garisnya tuh bener-bener kayak berotot, tapi juga langsing kayak gitu loh. Jadi beda, kayak orang tuh kalau berotot tuh ototnya kering gitu teman-teman. Kayak dari samping kelihatan seperti ini ya. Dibikin konturnya kayak gini nih. Ini menurut gue cukup sentuhan yang bagus ya. Jadi dimensional tuh teman-teman seperti itu. Terus di bagian bodi samping belakang ini juga meskipun dia kelihatannya apa namanya lebar, tapi sebenarnya juga ini langsing malah gitu. Dan ini ada tarikan garis yang cukup tajam ya. Ini tarikan garisnya cukup tajam. Ini potensi untuk gundul sih catnya untuk di kemudian hari ya, karena akan kenapa bagian dalamnya tadi, bagian sini teman-teman. Tuh. Dia tajam banget nih. Tuh. Jadi bagian sini nih potensi banget untuk gundul nih catnya. Dan logo PCX-nya ini dia pakai ini ya, momen emblem ya. Jadi timbul, bukan stiker ya. Bagus ya, emblemnya emblem chrome PCX 160. Terus di bagian buritan atau belakang ya, ini behelnya bentuknya seperti ini ya. Ini plastik ya teman-teman, di cover plastik. Jadi bentuknya bukan kayak behel, lebih kayak ducktail atau spoiler teman-teman ya. Tuh. Bagus. Ini bagian stop lamp juga sama, LED juga, full LED. Ada 2 cluster di sini, atas bawah ya. Terus kiri kanan lampu set sudah nyambung, udah nyatu semua, tidak terpisah seperti Vario. Ini semua udah LED teman-teman. Untuk spakbornya cukup gondrong teman-teman ya. Jadi kelihatannya kayak bulky, tapi bukan ban yang bulky, tapi spakbor doang bulky gitu. Untuk knalpot desainnya bagus ya teman-teman ya. Dia oval gitu, ramping. Jadi nggak kelihatan kegedean, nggak kayak kompetitor NMAX yang bulky banget gede. Nah, kalau ini dia lebih singset teman-teman. Nah, di area kokpit dia memakai stang terbuka ya. Tidak ada penutupnya seperti NMAX ya. Kalau NMAX kan dia di cover. Ini kebuka aja, terexpose. Di bagian kanan seperti biasa ya. Ini ada ISS-nya ya. Intelligent Start Stop sistemnya di sini. Ya teman-teman. Terus sini ada lampu hazard, starter. Terus sebelah kiri ini low beam, high beam, klakson, dan ini lampu sen. Itu aja fitur di kokpitnya teman-teman. Di tengah ini ada aksen chrome teman-teman ya, dan juga stangnya pun chrome teman-teman. Nah, untuk kuncinya udah pakai Sparky ya Honda ya, udah pakai keyless dan alarm ya. Ini seperti ini ya. Tuh. Di sini ada alarmnya teman-teman ya. Ini kalau kita tekan sekali, ini hijau, artinya dia aktif alarmnya. Kalau kita tekan agak lama, dia bisa menonaktifkan tuh. Menaktif, jadi dia merah. Kita cek lagi merah ya. Oke, kita aktifin lagi alarmnya. Tekan lama lagi, jadi hijau, tidak aktif lagi tandanya. Ini untuk answer back system. Tuh, dia bisa bunyi. Tuh, teman-teman ya. Bunyi sama sennya nyala. Tuh. Nah, kita coba lihat dashboardnya ya. Oke, bagus ya dashboardnya. Nah, di sini cukup banyak indikator teman-teman ya. Ini ada indikator lampu beam, indikator aki di sini. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi di sini kelihatan ya. Indikator temperatur, engine check atau mil. Di sini ada logonya PCX.
ini speedometer, ini ada fuel meter di sini, ada jam, ada average fuel consumption, ada trip, sama odometer ya. Jadi ini pilihannya cuma dua ini kalau kita tekan selectnya. Kalau mau style tinggal tekan dua ini. Nah itu cukup banyak fitur, jadi saya nggak akan semuanya tampil di sini. Tapi untuk nyetel jam sama ini AVG-nya mau pakai metric apa bisa di setel dari sini nih teman-teman. Dua tekan sel sama set bareng-bareng. Terus di sini juga ada indikator auto start systemnya. Untuk kaki depan seperti biasa memakai shockbreaker teleskopik ya. Lalu dia velgnya 14 inch di depan, memakai ban 110/70 14 di depan ya. Terus memakai disc brake juga dan kaliper 3 piston ya. Dan dia udah CBS teman-teman. Jadi terintegrasi sampai rem belakangnya. Untuk kaki belakang juga sudah pakai cakram juga teman-teman ya. Sudah pakai piringan disc brake. Tapi ini velgnya lebih kecil 1 inci. Ini 13 inci velgnya. Bannya 130/70 13 teman-teman ya. Jadi lebih kecil 1 inci tapi lebih lebar tapaknya teman-teman ya. Lalu sudah memakai dual shock breaker teman-teman ya. Tapi belum ada subtanknya. Untuk membuka mengisian bahan bakar di sini teman-teman ya. Bahan bakar fuel tekan dia kebuka. Jadi si tangki bahan bakar di sini di tengah seperti NMAX dan Aerox. Dan ini cukup enak pengoperasiannya, tinggal tekan tek dia langsung buka. Kita ulang lagi tuh, dan dia soft opening ya, nggak jeblak gitu. Ini kapasitas tangkinya 8,1 liter teman-teman. Jadi ini daya jelajah motornya cukup tinggi teman-teman ya, karena 8 liter itu gede teman buat motor se-efisien PCX 160 ini. Sekarang kita buka seatnya atau bagasinya. Jadi dia bagasinya, ini seatnya bisa dibuka sampai jeblak begitu. Terus dia luas banget bagasinya, ini 30 liter teman-teman ya. Untuk mesinnya ini beda dari generasi terdahulunya ya. Ini kapasitasnya di 160 cc atau 157 tepatnya teman-teman ya. 157 cc dan tenaganya bisa mencapai 16 PS, torsinya 14,7 Nm dan kompresi ini 12:1. Jadi paling nggak harus pakai Pertamax lah teman-teman ya. Dan perbedaan dari generasi sebelumnya adalah ini sudah pakai 4 valve teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya itu dia masih 2 klep, ini udah 4 klep teman-teman. Dan pendinginannya juga radiator seperti yang sebelumnya. Tentunya performanya lebih stabil teman-teman. Dan untuk dimensi ya, untuk skuter ini termasuk cukup besar teman-teman ya. Dan bobot itu 131 kilo untuk yang CBS ini. Kalau yang ABS 132 kilo. Jadi nggak bisa dibilang ringan juga, tapi nggak bisa dibilang berat juga teman-teman. Jadi tengah-tengah lah ya. Untuk seat height atau ketinggian dari jok ke tanah itu 765 mm, jadi 76 cm lah kurang lebih teman-teman ya. Dan ini untuk saya masih bisa napak teman-teman, jadi masih enak. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita coba motor teman-teman. Oke teman-teman, ini udah di motornya ya. Sekarang kita nyalain. Oh ya, ada yang unik ya. Ini biasanya kalau di Yamaha ini bisa start dengan rem kanan, tapi kalau di Honda nggak bisa, di PCX jadi harus pakai yang kiri baru mau di start. Nah, jalan deh teman-teman sekarang. Oke, kita jalan. Coba ya. Oke teman-teman, jadi karena ini motor belum ada plat nomornya, jadi kita coba di komplek aja teman-teman ya. Jadi first impression kita harus punya pembanding dulu teman-teman ya. Jadi ini akan gue bandingkan dengan NMAX gitu. Ini first impression ya. Kalau dari segi handling yang langsung berasa adalah ini ringan ya. Ini terasa lebih ringan daripada NMAX teman-teman ya. Oh ya, by the way, info dulu ya. Ini pertama kali saya nyoba PCX 160. Sebelumnya pernah nyoba PCX 125 yang generasi pertama yang masih CBU, karena dulu ayah saya pernah punya. Ini rasa berkendaranya menurut saya agak beda ya. Kalau PCX CBU itu rasanya lebih halus, surprisingly ini tidak sehalus itu teman-teman. Ini agak lebih terasa harsh ya untuk getaran mesinnya sama suspensinya. Suspensi itu firm ya, nggak empuk gitu. Tapi posisi berkendara saya bisa bilang ini cukup ergonomis untuk saya yang tingginya 163 cm. Enak kok posisinya, cuman memang dibanding lagi, kembali lagi saya banding sama NMAX karena memang kompetitor langsung ya. Untuk segi ergonomi tangan ini terasa lebih rendah sedikit, jadi NMAX agak sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih baplang ya. Dan kaki ya, untuk kaki ini cukup enak, bisa selanjur juga. Tapi entah kenapa NMAX itu rasanya lebih proper ya untuk kaki ya posisinya. Saya kurang tahu apanya, tapi terasa lebih nyaman posisi kakinya gitu.
Oke. Coba tarikan ya. Wih, lumayan. Oke, radius putar. Coba kita radius putar ya. Wah, ini cukup enak nih. Radius putar kecil banget nih. Wah, bisa bener-bener manuver di gang sempit enak nih. Ini di Mang NMAX menurut saya untuk lebih licain ya kayaknya. Tarikan. Oh ya. Enak. Remnya nih teman-teman ya. Kembali lagi remnya. Kita coba rem ya. Hard braking nih. Set. Wah, losor banget teman-teman. Parah. Ini udah rem parah tuh. Saya udah ngerem banget itu. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ini saya rem penuh banget di depan. Set. Wah, gile. Losor. Nah, sekarang coba yang belakang teman-teman ya. Sama aja teman-teman, tapi saya bisa bilang ya ini untuk pengereman ya. Kayak Honda mesti improve di pengereman deh, di depan terutama ya. Karena pengereman depan ini dibandingin Yamaha menurut saya agak lumayan jauh ya standarnya. Ini tuh nggak responsif tuh remnya. Remnya tuh ngeloyor gitu. Nggak, kalau Yamaha kan ditekan saat itu, tek, dia bener-bener berasa. Jadi kita tahu feelingnya kapan gitu. Ini bisa berhenti kapan. Tapi kalau di PCX ini, saya rasa bukan cuma PCX tapi semua Honda kali yang baru-baru ini. Vario pun begitu, karena saya juga punya Vario. Itu remnya ya, yang depan kurang enak ya. Untuk ergonomi juga ada notes lagi nih. Ini di bagian pantat ya, bagian jok ya. Ini di bagian pantat belakang itu transisi dari jok depan ke jok belakang ya. Itu benar-benar kerasa kayak ada sanggahannya. Itu menurut saya malah jadi kayak ganjel gitu ya teman-teman ya. Tergantung posisi. Kalau kita lagi agak begini enak, tapi ketika kita lagi posisinya agak tegak gini ya, agak mundur duduknya, itu jadi mengganjel. Tapi kalau kita agak majuin pantat kita dikit, terus nyetirnya agak santai gitu, posisinya kayak gini, itu bisa menyangga dengan baik gitu. Tapi kita kan gak nyetir dengan posisi gini terus teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi posisi sigap gini, nah itu ini agak kurang enak ya teman-teman. Tapi ini emang handlingnya enak ya. Untuk motor yang dimensinya segini, menurut saya cukup baik ya. Dari segi handlingnya cukup lincah untuk berkelit di ibu kota. Dan ada satu lagi notes yang terasa nih teman-teman ya. Ini kedengeran bukan kerasa malah. Jadi ini motor masih baru ya, kilometer masih 19 km. Ini bunyi di bagian mesin, entah mesin atau CVT ya, ada bunyi kayak tuh. Ini either bunyi roller oblak atau slider oblak, atau bahkan kalau parahnya mungkin rasanya kayak bunyi rantai keteng kendor gitu ya. Tuh bunyinya udah gitu ya. Tapi enak sih motor ini buat dibawa overall. Secara akselerasi sama manuver enak banget menurut saya. Cuman dia agak keras ya, shock breakernya agak stiff, agak firm gitu. Nah, tapi menurut saya ada tadi ya, shock breaker agak keras sedikit, agak firm. Terus rem depan yang kurang pakem, sama bunyi mesin teman-teman ya. Bunyi mesinnya lumayan gengges ini, gitu. Tapi overall enak, cukup nyaman dipakai untuk harian kayaknya. Dan kayaknya untuk touring juga ini enak ya, karena posisi kakinya bisa fleksibel tadi ya, bisa ke belakang, bisa ke tengah, bisa ke depan begini, bisa selonjor itu teman-teman. Jadi oke, enak-enak aja kok motor ini. Jadi itu teman-teman ya, impresi berkendara saya terhadap PCX 160 ini. Karena terbatas ya, kita nggak bisa tes di luar komplek karena ini masih belum ada plat nomornya. Jadi saya rasa cukup mewakilkan ya ini ya, untuk berkendara di pemukiman gitu ya. Jadi kalau bisa saya kasih kesimpulan ya, impresi saya adalah motor ini punya akselerasi yang cukup enak ya. Nggak bisa dibilang lemot juga karena banyak orang yang bilang ini lemot, tapi menurut saya ini nggak lemot juga lah, ini enak kok. Responsif, handlingnya lincah, gesit. Saya suka lihat pemandangan di dashboardnya ini, di clusternya ini cukup rasanya mewah, elegan gitu ya. Dan terasa cukup weighty atau gede gitu rasanya ya, agak berbobot itu rasanya.
Padahal sebenarnya kalau dirasain enggak gitu, motor ini cukup ringan. Tapi rasanya kalau kita lihat pakai mata tuh visual, lihat penampakan depan ini ya, kokpit ini ya, itu rasanya motor ini punya aura yang besar gitu, rasanya gitu. Nah itu poin plusnya. Nah kalau poin negatif ya, pertama menurut saya yang paling primer ya, atau paling pokok adalah rem depan ya teman-teman ya. Ini rem depannya tidak terasa handal ya. Jadi untuk panic braking dia kayak kurang bisa dandelin tuh rasanya gitu teman-teman. Kedua adalah shockbreaker belakang yang cukup stiff ya, atau cukup keras ini teman-teman. Tapi ya mungkin kalau berdua jadi enak. Lalu yang terakhir adalah mesinnya agak bunyinya lumayan kencang ya, ker gitu, itu doang sih. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya, impresi berkendara dari saya. Overall saya rasa ini motor yang cukup enak, cukup nyaman, dan cukup worth untuk dimiliki teman-teman. Ini harganya 33 jutaan yang CBS. Kalau yang ABS 36 jutaan, hampir 37 gitu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini teman-teman. Saya Dikicu cabut dulu. Terima kasih udah nonton. Ciao.